yang aku rasakan ya, maksudnya ternyata bisnis itu nggak perlu dengan uang besar. Uang itu hadir ketika kita sudah siap. Ikutin prosesnya, nggak perlu takut mau bagaimana ketika kita tahu apa yang harus kita capai, kita juga akan tahu apa yang harus kita lakukan. Bisnis itu bukan direncanakan, tapi bisnis itu dimulai. Jadi tetap semangat, mau apapun yang ada di depan mata kita, itu jalanin aja. Pasti ada titik di mana kita mendapatkan sesuatu, bahwa perjalanan yang kemarin itu ada hikmah yang kita bisa ambil. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah. Bisnis saat ini adalah Roti Panas by Aisyah. Lokasinya ada di Jalan Swadaya nomor 44 di Larangan Ciledug. Perjalanannya sih dulu saya adalah karyawan profesional yang dirisainkan suami. Kemudian karena di rumah bingung mau ngapain, akhirnya coba-coba bisnisnya sih macam-macam ya, dari yang jualan susu pernah, jualan baju pernah, sampai akhir di titik bikin brownies. Itu pun diajarkan sama sepupu saya. Di awal-awal memang sulit karena saya basicnya adalah profesional karyawan, kemudian modalnya adalah punya teman-teman. Tapi di awal itu pun saya belum punya oven, masih oven tangkring yang nggak memadai lah, tapi saya coba aja. Brownies itu coba-coba dan hasilnya juga coba-coba, nggak maksimal. Sampai akhirnya di 2018 awal itu saya ketemu dengan komunitas, itu namanya Jakarta Berdaya. Di situ saya baru menemukan teman-teman, kalau sekarang sebutnya UMKM ya, saya baru tahu sebutnya UMKM. Di situ banyak sekali teman-teman pengusaha, dan apapun di sana ada kuliner, ada fashion, ada craft gitu. Di situ saya berkenalan dengan banyak teman-teman. Dari situlah saya mulai ada kepikiran, oh ternyata ini ada bisa dibuat bisnis untuk si brownies ini. Akhirnya berkembang menjadi mereknya menjadi Aisyah Cake and Cookies. Yang didapatkan pertama adalah pelajaran, sebenarnya lo mau bisnis buat apa gitu, dan kenapa gitu. Dia bilang why-nya tuh apa sih sampai lu mau bisnis, dia bilang gitu. Jadi ketika why-nya kita nggak kuat, itu kita nggak akan dapet apa-apa gitu. Ya udah, ngerasa gue cukup kok dengan suami yang masih bekerja, terus kenapa gue harus capek-capek untuk berbisnis. Tapi ternyata ketika sudah membuat cake, brownies, dan orang suka dan membuat orang happy dan bisa repeat, itu adalah sesuatu kebahagiaan tersendiri buat saya. Di situ ya akhirnya yang tadinya cuma 1 box, yang kalau beli bahan baku cuman 500 gram, akhirnya berkembang menjadi 1 kilo, 2 kilo. Tapi tidak berhenti di situ sih, karena belum tahu yang namanya cara menjual, harganya berapa. Nah, di mentor ini saya ketemu namanya Coach Adi Rohadi. Terima kasih Kang Adi, kita manggilnya Kang Adi. Itu teman-teman komunitas yang luar biasa. Itu saya diajarin basic banget, yaitu bagaimana cara menghitung harga pokok produksi. Dari situ awalnya saya bisa menghitung semuanya. Dari situ baru kita tahu mau kemana arahnya, dijualnya kemana, caranya bagaimana. Itu satu persatu memang dikupas di komunitas ini. Kalau di Cake and Cookies itu terakhir kemarin saya bekerja sama dengan salah satu teman juga, yang dia menawarkan adalah digital marketing. Jadi dia menawarkan dia yang mengcover semua digital marketingnya, saya yang produksi. Tapi
Dari situlah banyak pelajaran tentang kerjasama atau kolaborasi, baik dengan teman sendiri maupun yang tidak kita kenal ya, itu sangat hati-hati sekali. Jadi di titik itu, tepatnya di Ramadan 2022 kemarin ya, gitu. Menurut saya itu sebagai titik gagal bekerja sama. Nah, roti panas ini berawal yang tadi dari kegagalan bekerja sama. Menyisakan sisa bahan baku yang sangat banyak, yaitu ada di 16 karung, ada di 15 karton mentega, dan masih banyak lagi bahan baku yang lain. Di situ itu kan momen Ramadan ya, momen Ramadan itu yang seharusnya kita sebagai pengusaha, pembisnis itu mendapatkan limpahan rezeki ya, maksudnya berbentuk rezeki, memang bukan hanya uang, tapi di situ kita mengharapkan uang lebih karena momennya adalah penjualan terbesar adalah cookies gitu. Tapi di situ kerjasamanya adalah berada di 4.500 toples kerjasama di situ dengan mensupport bahan baku, semuanya disupport. Dan target yang diberikan ke kami sebagai produksi adalah H-3 H+7 lah, H+7 Ramadan itu sudah ready. Tapi dengan catatan di 10 Ramadan itu sudah sold out. Tapi yang saya rasakan, yang saya alami kemarin adalah H+7 barang sudah ready di 3.000. H+10 Ramadan tidak terjual. Gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk stop produksi. Saya bilang sama teman-teman produksi, udah stop. Karena ini belum terdistribusi dengan baik. Gitu. Akhirnya saya stop, yaitu akhirnya menyisakan bahan baku. Karena saya pikir kalau bahan baku tersisa, nanti saya pikirin bagaimana. Kalau sudah jadi barang, itu yang saya sulit. Saya basicnya adalah cake and cookies. Kalau saya berpikir tepung yang tersisa ini untuk brownies, itu nggak selesai. Karena brownies yang saya sedang bisnis kemarin itu satu hari kadang ada, satu hari, 2 hari gitu, 3, tidak yang repeat order. Dengan kondisi pandemi kemarin, orang masih memikirkan bagaimana nggak jajan banyak gitu. Dan cookies pun itu hanya seasonal. Akhirnya saya berpikir saya harus bikin produk dari bahan baku yang tersisa ini dengan orang beli satu, beli lagi, beli banyak. Yang saya pikirkan adalah roti. Karena saya sendiri pun pemakan roti. Jadi saya pikir roti bisa. Tapi bagaimana saya menjual roti tidak sama dengan yang sudah ada sekarang. Akhirnya terpikirkanlah itu roti panas. Hari pertama itu saya bikin gagal, hari kedua masih gagal, hari ketiga ketika sudah tanya sama temen itu baru ada trik and tricksnya. Ternyata untuk membuat roti itu adalah harus menggunakan protein tinggi tepungnya, sedangkan yang saya punya itu adalah protein sedang. Nggak berhenti di situ ya, jadi tepung-tepung yang ada itu saya harus keliling ke toko bahan kue yang ada di Ciledug, saya tawarkan. Yang penting saya dapat tepung protein tinggi. Mau saya jual murah nggak apa-apa, tapi awalnya saya harus butuh tepung itu karena saya harus produksi roti. Jadi oven saya yang ini saya keluarkan ke pinggir jalan, dan itu pun harus sewa lapak. Karena keuangannya terbatas, jadi saya bilang sama tukang lapaknya, "Pak, maaf ya,
saya punya uang 300.000. Jadi nanti saya bayar lapaknya setelah ini terjual. Jadi saya nyicil lapak itu 1 minggu gitu, dengan sebenarnya harganya 700.000, tapi buat saya saat itu adalah itu cukup besar gitu. Jadi akhirnya saya baking pagi, jam 3 pagi saya sudah baking roti, suami yang keluar untuk beres-beres lapak dan memulai untuk baking roti. Hari pertama itu saya dari jam 5:30 sampai jam 12 siang. Itu hanya 40 roti lah, 40 roti. Hari kedua itu dari jam 5:30 juga saya itu mulai turun sampai jam 10. Nah, hari ketiga alhamdulillahnya itu langsung dapat orderan di atas 100. Saya terima, padahal saya nggak tahu bagaimana bikin roti sebanyak itu. Dari situ saya gagal untuk bikin 100 itu ada banyak. Jadi 3 kali adonan itu gagal karena pengembangannya terlalu cepat, situasinya panas, suhu panasnya gitu. Jadi akhirnya saya nggak tidur tuh dari jam 11 siang sampai ketemu jam 11 siang lagi, karena diambilnya besoknya jam 11:30. Ya dari situ akhirnya dari lapak orang datang beli, yang sampai akhirnya orang repeat, beli lagi. Roti panas ini fresh from oven itu pasti, karena kita bikinnya setiap hari. Dan bedanya dengan roti-roti yang lain adalah kita tidak menggunakan selai, tapi kita menggunakan isian. Isiannya itu untuk keju ya kita pakai keju cheddar. Tapi kalau untuk selai coklat itu kita pakai filling, bukan tipe selai. Dan kita langsung panggang di tempat. Rata-rata per hari untuk saat ini sih alhamdulillah. Jadi yang bikin saya rata-rata per hari itu ada di sekarang ya, untuk sekarang itu ada di 120 sampai 180 untuk weekday. Tapi untuk weekend itu di angka 200 sampai 300 gitu. Karena saya kan belum buka full day. Jadi masih pagi dan sore aja gitu. Dengan kapasitas sekarang itu memang masih penyerapannya masih kurang sekali. Karena saya jualnya pagi, itu mereka rata-rata untuk sarapan dan untuk bekal sekolah, bekal kantor, dan sampai berjalannya sekarang itu banyak yang untuk souvenir. Yang jelas sih waktu itu karena suami kan udah nggak kerja ya, suami udah nggak kerja, jadi penghidupan kita ya di kue ini, dan anak-anak kan masih sekolah. Yang paling sedih itu yang kemarin Lebaran sih. Semua orang mungkin nggak tahu, kita mah kelihatannya happy aja. Ya kita nggak pegang uang. Yang biasanya anak-anak tuh pengen ya nama Lebaran ya, pengennya belanja gitu kan. Ya udah kita karena di rumah cuman ada tepung. Ya udah kita bilang sama anak, sabar ya kak, deh gitu. Rasanya tahun ini nggak usah belanja dulu lah gitu. Terus untung sih anak-anak tuh ngerti banget gitu. Anak-anak itu iya bun nggak apa-apa gitu. Ya udah. Momen dari Lebaran itu sih karena ngeliat tepung yang banyak itu ya sedihnya di situ. Nggak bisa ya, kalau orang bilang ya udahlah, kalau Lebaran tuh sebenarnya nggak ada apa-apa, cuman namanya anak-anak kan pasti ada sesuatu yang dia pengen. Sampai benar-benar kejadian itu benar-benar malam takbiran si Aisyah sih, itu baru
baru beli sandal itu ke tempat yang di CBD situlah gitu. Terus kita sih bilang kan lebaran nggak harus baju baru, apa-apa baru gitu kan. Ya kalau inget di titik kerjasama itu sih pokoknya apa ya, ngelihatnya tuh anak-anak sih lebih mengerti kita gitu. Itu mepet banget karena waktu itu saya udah nggak fokus buat marketingin. Reseller saya udah terjual, udah 500 hampers, 500 hampers itu udah di 1.500 ya. Jadi masih ada 1.800 sekian toples lagi. Itu tidak terjual karena saya udah nggak fokus untuk marketinginnya gitu. Udah nggak ada pikiran gimana caranya ini terjual, karena waktu itu akadnya adalah saya produksi gitu. Jadi gimana saya produksi selesai dengan targetnya yang beliau kasih gitu. Ketika tidak terjual, ya saya udah nggak punya ide lagi untuk mau ngapain ini. Roti panas saat ini untuk sekarang variannya ada 3, itu ada keju, ada coklat, ada pisang coklat keju. Dan harganya itu kita saat ini masih di 13.000, dan kalau di outlet dan BWA itu ada promo. Kelebihannya roti kami adalah tekstur yang lembut dan bentuknya adalah roti sobek, dan rasanya ini adalah mengingatkan sehangat buatan ibu di rumah. Jadi itu juga sih yang membuat saya terpacu, karena dulu mama almarhum itu suka banget bikin roti gitu. Jadi ya dari situ juga inspirasinya juga. Yang pertama itu memberi manfaat sih. Jadi yang saya rasakan adalah bisnis itu bukan buat kita, tapi bisa bermanfaat buat banyak orang. Salah satunya tuh kalau yang roti panas yang saya rasakan, itu saya sangat happy sekali ketika ada orang yang beli, yang kita nggak bilang mereka kurang mampu, tapi itu ada salah satu customer kita, itu tuh dia tuh tukang parkir dan kayaknya cacat gitu kan. Dia cuma bilang, saya mau beli tapi uangnya kurang, saya ambil, saya kasih ke mereka, saya kasih ke bapak parkir itu. Dia bilang tuh saya lebihin, tapi dia nggak mau dikasih, tapi dia mau beli 1 box tapi dengan uangnya dia. Itu yang pertama, jadi mereka mampu untuk membeli roti panas. Terus yang kedua adalah kepuasan dan pelanggan yang membuat saya tuh semangat setiap hari, dan kebermanfaatan buat tim saya sendiri. Itu ada yang bisa buat kuliah, ada yang memanfaatkan tetangga rumah juga, dan masih banyak lagi yang mereka butuh untuk penghidupannya, tim-tim produksi dan tim outlet gitu. Jadi kebermanfaatan itulah yang membuat saya ketika saya sekarang bisa memberi manfaat masih 1-2 orang, mudah-mudahan dengan adanya roti panas saya bisa memberikan manfaat bagi banyak orang juga. Pencapaiannya saat ini sih alhamdulillah ya, ada tim produksi, ada tim outlet, dan sudah ada admin, sudah ada rumah produksi, sudah ada toko. Itu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah Allah kasih izin untuk saya bisa melakukan itu. Kemudian yang paling terbaru kemarin adalah saya mengikuti kompetisi itu, kompetisi juragan ya, itu ada di Metro TV, mungkin insya Allah nanti tayang di Januari. Itu luar biasa. Itu juga sangat menguras energi dan semangat saya untuk bisa terus maju, karena
begitu banyak teman-teman UMKM yang di sana tuh yang sangat bagus-bagus, dan kita mah maksudnya belum ada apa-apanya gitu dibanding mereka yang sudah ekspor, yang sudah punya pabrik, yang timnya sudah bagus gitu. Ya banyak belajar di acara itu juga, dan manfaatnya akhirnya saya sekarang lebih mengerti roti ini bisa di scale up atau enggak, atau roti ini bisa dikembangkannya seperti apa gitu. Karena kemarin di acara itu pun kita dapat mentoring gitu, jadi bisnisnya lebih terarah lagi. Insya Allah sih akan ada investor masuk di Roti Panas, dan mudah-mudahan ini investornya beneran dan amanah dan bisa benar-benar membantu UMKM untuk tumbuh. Jadi bagaimana mendapatkan investor itu adalah ketika kita mempresentasikan bisnis Roti Panas ini, dan itu menarik buat beliau gitu. Menariknya itu beliau tertarik adalah karena roti dan ini dikemasnya bisa memberikan experience ke customer gitu. Bukan yang roti dikemas biasa, tapi mereka bisa melihat experience lain, yaitu benar-benar dipanggang di oven dan itu bisa terlihat. Buat teman-teman yang sedang berjuang, yang ingin menjadi pengusaha, ikutin prosesnya. Nggak perlu takut mau bagaimana ketika kita tahu apa yang harus kita capai, kita juga akan tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi tetap semangat, mau apapun yang ada di depan mata kita, itu jalanin aja. Pasti ada titik di mana kita mendapatkan sesuatu, bahwa perjalanan yang kemarin itu ada hikmah yang kita bisa ambil. Jadi pesannya juga, kalau mau kerjasama itu harus hati-hati, harus ada hitam di atas putih, kemudian harus ada surat legalnya, dan yang terpenting adalah kita sebagai business owner harus tegas. Kita tahu bisnis kita tahu arah kita tahu mau kemana. Jadi ketika mau bekerja sama, lakukan secara profesional. Kalau kerjasama, kita belum tahu akan larinya kemana. Kalaupun nanti ada kemitraan, itu nanti semua kontrol dari kami. Jadi kemitraannya hanya sebatas memberikan modal dan kita hitung bagi hasil, tapi kontrol karyawan, produksi, dan sampai outlet itu kemungkinan dari kami. Itu sih kami masih pelajari ya, karena saya juga belum tahu sampai di mana nanti akan Roti Panas ini akan capai gitu. Tapi kalau untuk pengembangannya, selain titik-titik poin yang akan kami lakukan, ya mudah-mudahan kami bisa punya satu tempat yang besar dan rumah produksinya itu kelihatan, dan orang bisa masuk, lihat produksinya, bisa langsung makan di situ, bisa dine in. Pesennya bisa ke nomor chat di 0813 14 600 198 atau ke outlet kami di Jalan Swadaya nomor 44 Larangan Ciledug. Bisnis itu bukan dipikirkan aja, tapi ya udah mulai aja. Mau sampai mana mulainya, dimulai aja dulu. Ternyata bisnis itu nggak perlu dengan uang besar. Uang itu hadir ketika kita sudah siap. Bisnis itu bukan direncanakan, tapi bisnis itu dimulai.